Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan disyarah oleh Abdullah ibni Abdurrahman al-Jibrin. Silakan Umahat dibuka di halaman ke-48 di prinsip yang keempat. Kata penulis, wa tarkul mira wal jidali wal khusumati fiddin. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah agar mereka berpegang teguh dengan apa yang diyakini adalah tarkul mira, meninggalkan pertengkaran, perselisihan dan perdebatan dalam agama. Kenapa? Karena kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa tidaklah seseorang itu mengajak kita berdebat melainkan karena dia ada keraguan. Dia ingin mengajak kita pula untuk ragu-ragu terhadap yang kita sudah yakini. Jadi kata Imam Ahmad, tarkul mira, hendaknya meninggalkan mira. Mira itu maknanya adalah berdebat dalam rangka menolak kebenaran setelah jelasnya kebenaran tersebut. Contoh seperti ini Umahat, kita sudah sampaikan bahwa maulid Nabi atau tahlilan itu enggak ada dasarnya sama sekali. Mereka berusaha mencari dalil untuk menguatkan apa yang mereka amalkan dan yakini. Maka ini namanya apa? Mira. Seseorang sudah tahu bahwa seluruh bid'ah itu sesat. Dia berusaha mencari dalil yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ini namanya mira. Berusaha berdebat untuk menolak kebenaran. Setelah jelasnya kebenaran itu, setelah sampainya kebenaran itu. Kenapa kira-kira dia melakukan hal ini Umahat? Karena tadi hawa nafsunya mendorong dia untuk melakukan hal itu. Pernah kita sebutkan sebuah ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 50. Allah berfirman di sana, fa illam yastajibuka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau mengikutimu wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Paham? Jadi orang-orang yang menolak kebenaran terus mereka mendebat si ahlil haq tadi, itu tidak lain karena dorongan hawa nafsu. Ini namanya Umahat? Mira. Mira ini terlarang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang kedua adalah al-jidal, tarkul jidal. Jidal adalah berdebat tapi tanpa menginginkan sampai pada kebenaran. Berdebat tapi tidak menginginkan kebenaran. Ini namanya Umahat? Debat kusir. Bertengkar aja, debat aja, argumen, enggak ada yang ngikut. Kembali lagi ke asalnya masing-masing. Nah, jadi hal ini tercelah.
Jadi beradu argumen, tapi apa? Setelah tampak kepadanya kebenaran, toh ujungnya juga nggak mau melakukan, nggak mau meninggalkan apa yang dia lakukan dari perbuatan yang batil. Ini namanya apa? Jidal. Kemudian yang ketiga adalah al-khusumat, yaitu pertengkaran, perdebatan yang itu tidak menginginkan kebenaran. Hampir sama dengan apa? Al-jidal. Jadi miro, jidal dan khusuma ini terlarang di dalam agama. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Kata Allah di sana, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka memberikan perumpamaan kepadamu kecuali hanya ingin jidal, berdebat saja, bertengkar saja. Bahkan mereka kaum yang suka apa? Bertengkar, berselisih. Bukan kaum yang suka mencari kebenaran. Nah, jika ada seseorang ngajakin kita debat, kita sudah yakin bahwa kebenaran itu terdapat dalam Islam dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Ada seorang mau mengajakin debat kepada kita, maka kita tinggalkan. Ngapain? Saya mau memaksakan kebenaran kepadamu, saya sudah yakini kebenaran itu. Kamu ingin memaksakan kebatilan, saya tolak hal tersebut. Rasulullah pernah bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah datang petunjuk kepada mereka kecuali karena mereka suka berdebat. Coba lihat orang-orang Yahudi, umat, ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi. Apa kata orang Bani Israel ini? Qalu atattakhiduna huzwa. Ini main-main saja ini. Ini ngerjain kita. Kata Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari ucapan orang-orang yang jahil. Tapi setelah itu mereka bertanya lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Tolong minta kepada Allah untuk menjelaskan sapi apa itu. Dijelaskan lagi oleh Musa tentang sapi tersebut. Mereka bertanya lagi, bayyin lana ma launuha, jelaskan lagi apa warnanya. Berulang-ulang mereka nanya, akhirnya baru mereka mendapatkan petunjuk. Hampir-hampir saja mereka tidak mengerjakan perintah tersebut. Nah, kemudian prinsip yang kelima, was-sunnatu, halaman 50 mat. Was-sunnatu indana asaru Rasulillahi. Sunnah menurut kami adalah peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan dulu mahat bahwa sunnah secara bahasa adalah at-thariq, jalan. Secara istilah, sunnah adalah setiap apa yang datang dari Nabi. Kita ulangi. Sunnah adalah
setiap apa yang datang dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, pembenaran, dan sesuatu yang dia tinggalkan. Kita ulangi lagi sekali. Sunnah adalah setiap apa yang datang dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, pembenaran, atau sesuatu yang dia tinggalkan. Kita berikan contoh umat. Takala Rasulullah berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ini sunnah dari sisi apa umat? Ucapan. Ketika Aisyah mengatakan kana Rasulullah yusolli, adalah Rasulullah salat di rumah. Ini sunnah dari sisi apa? Perbuatan. Takala Rasulullah nonton bareng dengan Aisyah, menonton pemuda-pemuda Habasyah yang sedang bermain pedang di dalam masjid. Nah, ini sunnah takrir, pembenaran bahwa bermain-main pedang di dalam masjid itu dibolehkan. Takala Rasulullah bertanya lagi kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak wanita ini mengangkat telunjuknya ke langit, menunjuk ke langit dan berkata, "Fis sama," di langit. Maka ini adalah takrir, pembenaran. Kemudian yang terakhir adalah tark, sesuatu yang dia tinggalkan. Seperti dia tidak makan dop, dia tidak makan bawang merah yang mentah gitu. Ini sesuatu yang dia tinggalkan. Nah, ini apa semuanya umat? Sunnah. Jadi kata Imam Ahmad, sunnah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi ingat umahat bahwa sunnah itu tidak semuanya wajib, tidak semuanya sunnah. Dia apa? Dia memiliki 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Sunnah yang wajib adalah perbuatan atau ucapan Rasulullah dalam rangka menjelaskan hal yang wajib di dalam Al-Quran. Kita ulangin, sunnah yang wajib adalah perbuatan atau perkataan Rasulullah yang menjelaskan hal yang wajib di dalam Al-Quran. Contoh, Allah memerintahkan kita salat, benar umahat? Ya, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Apakah Allah menjelaskannya? Maka jawabannya tidak. Allah tidak jelaskan jumlah rakaatnya, bacaannya apa, waktunya kapan. Paham? Nah, datang penjelasan Rasulullah baik secara ucapan maupun perbuatan, maka ini apa umahat? Sunnah yang wajib kita ikuti. Karena perbuatan Rasulullah dan ucapannya ini merupakan penjelasan perintah wajib di dalam Al-Quran. Wa atuz zakah,
tunaikanlah zakat. Ini perintah. Tapi tata caranya apa saja yang dikeluarkan, berapa jumlahnya, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang Rasulullah menjelaskan baik dari sisi perbuatan maupun ucapan, maka ini wajib kita ikuti. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Tata cara haji bagaimana? Mulainya dari mana, apa yang dibaca? Tidak dijelaskan oleh Allah. Penjelasan Rasulullah ketika Rasulullah hajjatul wada, maka ini yang wajib kita ambil ummahat tak kala kita apa? Mau haji. Tak kala kita mau haji. Ini wajib kita ambil, wajib kita ikuti. Karena enggak bisa kita menegakkan perintah Allah kecuali dengan penjelasan Rasulullah. Ini sunnah yang wajib. Kemudian yang kedua, sunnah yang mustahab. Mustahab itu maknanya ummahat dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah yang mustahab adalah perbuatan atau perintah yang tidak dibarengi perintah. Perbuatan atau ucapan yang tidak dibarengi oleh perintah. Seperti Rasulullah berkata, salat qobliyah maghriblah kalian bagi yang mau. Bagi yang mau. Ini tidak ada apa? Tidak wajib. Perbuatan dia puasa sunnah. Ini tidak ada dilalatul wujub, tidak ada penunjukan hal yang wajib, sehingga apa? Turun ke mustahab. Kemudian yang ketiga, sunnah yang haram. Sunnah yang haram untuk kita ikuti. Contoh seperti Rasulullah menikahi 9 istri. 9 istri. Ini apa? Haram bagi laki-laki untuk mengikutinya. Laki-laki maksimalnya berapa ummahat? 4. Itu pun terikat bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, fawahidah, cukup 1 saja. Maka sampaikan kepada suami-suami antunna bahwa poligami itu bagi yang mampu. Kalau belum mampu 2, 1 saja. Jangan sampai ngejar yang 2, yang 1 hilang. Tinggal tetap 1. Ini apa ummahat? Sunnah yang haram diikuti oleh umatnya. Contoh yang lain lagi, puasa wisol. Puasa yang nyambung terus. Tidak ada bukanya wala sahurnya. Hari ini dia puasa. Datang waktu berbuka, dia lanjut puasanya malam hari. Dia enggak buka. Datang waktu sahur, dia lanjut lagi puasanya besok. Terus seperti itu. Ini namanya apa? Puasa wisol. Ini haram bagi umat Nabi Muhammad mengikutinya. Rasulullah juga melakukan nikah hibah. Nikah hibah itu gambarannya seperti ini umat. Datang seorang akhwat nawarin diri, nikahi saya. Tanpa wali, tanpa mahar. Tanpa wali, tanpa mahar. Ini namanya nikah hibah. Nah, ini khosotan lak, khusus bagi Rasulullah. Haram bagi umatnya untuk melakukannya.
Kalau ini kita ikuti, kasihan perempuan-perempuan dinikahi tanpa apa? Tanpa mahar dan tanpa wali. Jadi ini khusus apa umat Rasulullah dan haram bagi umatnya mengikutinya. Kemudian yang keempat adalah sunnah yang makruh. Makruh maknanya adalah lawan dari mustahab. Dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau mustahab tadi apa umahat? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini kebalikannya. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan dapat pahala. Contoh, Rasulullah pernah dihidangkan dop. Dop itu biawak gurun pasir. Rasulullah tidak mau mengangkat tangannya untuk memakan dop tersebut, terus disampaikan bahwa ini adalah dop. Akhirnya Rasulullah enggak jadi makan. Kata Khalid bin Walid yang ada di situ mengatakan, "Aharamun huwa ya Rasulullah?" Apakah ini haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak, ini sesuatu yang tidak biasa bagi penduduk Mekah melakukannya. Dia memakruhkan bagi dirinya untuk memakan dop. Demikian juga makan bawang merah, bawang putih, mentah atau jengkol atau yang lainnya, yang itu sangat mengganggu malaikat dan orang-orang yang ada di dekat kita tak kala kita sholat. Kemudian yang terakhir adalah sunnah yang mubah. Mubah maknanya adalah jika dikerjakan tidak dapat pahala, jika ditinggalkan juga tidak berdosa. Seperti potongan rambut Rasulullah, mengikuti potongan rambut Rasulullah, cara berjalannya, cara duduknya. Ini adalah perbuatan yang sifatnya jibiliyah. Sifatnya tobi'i sebagai seorang manusia. Ini apa umahat? Sunnah yang mubah. Penulis di sini mengatakan wasunnatu indana asaru Rasulillah. Sunnah menurut kami adalah peninggalan-peninggalan Rasulullah. Ketika ini umahat ditemukan pakaian Rasulullah atau potongan rambut Rasulullah. Nah, boleh enggak kita jadikan jimat? Tidak boleh. Boleh kita mengambil keberkahan? Boleh kalau itu dari jasad Rasulullah, rambut dan yang lainnya, keringatnya dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi pakaian, pakaian topi perangnya dan yang lainnya, ini tidak. Kemudian poin yang keenam, wasunnatu tafsirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah itu adalah tafsir penjelas Al-Quran dan petunjuk dalam memahami Al-Quran. Sering kita jelaskan ketika menjelaskan tafsir umahat bahwa metode di dalam penafsiran Al-Quran itu ada 4 cara. Di antaranya tafsir Quran bis sunnah. Penjelasan Al-Quran dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah.
Tapi di sana ada juga penjelasan Al-Quran dengan Al-Quran pula. Contoh, tak kala kita membaca surah Al-Haqqah atau Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Penjelasannya setelahnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apa itu ghasyiyah? Setelahnya. Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Ini namanya apa umat? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sekarang tafsir Al-Quran dengan sunnah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tafsir aqimus shalah, tafsir wa atuz zakah, tafsir tentang haji. Ini dijelaskan oleh apa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah manusia yang paling tahu apa yang Allah inginkan. Itu pensyarah membawakan ayat umat, silakan lihat di halaman 51. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila lahum ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu az-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyina lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Rasulullah sebagai mubayyin, mufassir, penjelas Al-Quran Al-Karim. Ibnu Katsir pernah berkata, alaika bis sunnah, hendaknya engkau pelajari sunnah Rasulullah. Fa innaha syarihatun lil Quran. Karena sesungguhnya dia adalah penjelas Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, kullu ma hakama bihi Rasulullah fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Setiap apa yang ditetapkan dan dihukumi oleh Rasulullah, maka dia adalah sesuatu yang dipahami dari Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau sekiranya kita tidak mendapati penjelasan Al-Quran dari Al-Quran, maka kita beralih kemana umahat? Melihat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip yang ketujuh, walaysa fis sunnati qiyasun. Tidak ada qiyas di dalam sunnah. Apa maknanya ini umahat? Kita jelaskan dulu bahwa qiyas itu maknanya adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Nah, larangan kias di sini itu hanya mengarah kepada akidah. Tidak ada kias dalam hal akidah. Tidak ada kias dalam hal akidah. Maknanya apa ini? Maknanya bahwa sesuatu yang kita yakini tidak boleh kita kiaskan kepada yang lain. Contoh, kita yakini ada Allah. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu seperti suami saya. Tangan Allah seperti tangan saya. Ini namanya apa umahat? Qiyas. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Kenapa tidak boleh? Karena
Kalau yang tinggi dikiaskan kepada yang rendah, menjadikan yang tinggi ini rendah. Contoh, tak kala saya melihat tukang sapu di pinggir jalan. Terus saya katakan Pak Jokowi itu mirip tukang sapu ini. Kira-kira apa, Umahat? Ini merendahkan Pak Jokowi. Ada saya lihat orang gemuk-gemuk, terus pincang pakai tongkat jalannya sudah. Terus saya bilang, Bapak ini, Pak Prabowo mirip Bapak ini. Ini apa? Merendahkan Pak Prabowo. Dalam hal akidah tidak boleh ada apa, Umahat? Kias. Contoh, kita meyakini adanya malaikat. Terus kita katakan malaikat itu kayak burung elang. Ini tidak boleh. Tapi dalam hal fikih dibolehkan. Bahkan dia adalah dalil yang keempat setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian yang terakhir adalah kias. Contoh gini, Umahat. Di dalam Al-Quran yang dilarang di antara yang dilarang adalah riba. Paham, Umahat? Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Datang penjelasan dari hadis Rasulullah bahwa riba itu mengarah kepada 6 hal. Emas, perak, kemudian syair, bur, korma, dan garam. Nah, ke-6 ini berlaku nanti apa, Umahat? Riba. Selain dari 6 ini, ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengatakan tidak boleh. Nah, kalau sekiranya mereka yang mengatakan bahwa yang selain 6 ini juga berlaku riba, maka dalilnya adalah kias. Contoh, uang kertas yang kita pakai, Umahat. Disebutkan enggak di dalam hadis bahwa rupiah dengan rupiah enggak boleh ditukar berlebihan? Berlaku disebutkan kira-kira, Umahat? Tidak ada. Biasanya pas mau mendekati lebaran ya, kita beli uang baru pecahan 2.000 atau 5.000, kita beli 100, nanti ada kelebihan kan? Kita tambah 10.000 atau 20.000. Ini namanya apa? Menukar uang dengan satu jenis tapi berkelebihan. Ustadz, kan nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran tentang ini adalah perkara riba. Maka jawabannya apa, Umahat? Dalilnya adalah kias, yaitu menyamakan uang kertas dengan emas. Kenapa? Karena sama-sama alat tukar. Paham? Karena sama-sama alat tukar. Sehingga riba yang berlaku pada emas juga berlaku pada uang kertas. Kita nggak boleh minjam uang di bank 1 juta kemudian kembali 1.100.000. Meskipun dengan cara cicil gitu, ngansur. Kenapa? Karena jenisnya sama. Tidak boleh berkelebihan. Beras sekarang. Umahat, boleh nggak kita tukar beras Raja Lele 5 kilo dengan beras Raskin 10 kilo? Boleh kira-kira? Oh, ini beras Raskin kan hancur-hancuran. Beras orang miskin. Sementara Raja Lele beras orang kaya.
Mana dalilnya tidak boleh ditukar 5 kilo dengan 10 kilo? Dalil dari Al-Quran dan hadis nggak ada. Tapi yang ada dalil qiyas, yaitu menyamakan beras dengan syair, bur dan korma, tamer. Kenapa? Karena ketiga hal ini merupakan makanan pokok orang Arab. Kita makanan pokoknya adalah beras atau ruz. Maka berlaku pula riba kepadanya. Paham? Ini namanya apa ummahat? Qiyas. Mengkiaskan sesuatu yang itu tidak ada dalilnya kepada yang ada dalilnya. Tak kala kita selesai wudu ummahat. Selesai wudu mau sholat, qadarullah nginjak tai ayam. Qadarullah nginjak tai ayam. Kira-kira wudu kita batal atau tidak? Kita nginjak tai ayam. Maka jawabannya wudu kita tidak batal. Oh, dalilnya mana? Dalilnya dikiaskan kepada onta yang kotorannya, air kencingnya boleh diminum, menunjukkan dia apa? Suci. Maka dikiaskan segala hewan yang dimakan dagingnya, maka suci pula air kencingnya dan kotorannya. Paham? Ini apa ummahat? Qiyas dalam fikih. Qiyas tidak berlaku dalam akidah, tapi berlaku dalam hal apa? Dalam hal ilmu fikih. Kemudian prinsip yang ke-8, wala tudrabu lahal amsal. As-sunnah tidak boleh dibuat permisalan-permisalan. Apa maknanya ini ummahat? Maknanya seperti ini. Kita berikan contoh dulu. Takala Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Rasulullah tentang bolehnya wudu dari air yang telah dipanaskan oleh api. Air tersebut sudah mendidih gitu, kemudian dingin, kemudian dipakai untuk wudu. Karena kalau masih mendidih terus dipakai untuk wudu ini kan bahaya. Tamat. Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, lantas didengar oleh Abdullah bin Abbas. Lantas dia berkata, ana tawadda'u minal hamim. Kalau gitu kita wudu aja dari air hamim. Air hamim itu adalah air yang mendidih. Kata Abu Hurairah kepada Abdullah bin Abbas, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, idza sami'tum an Rasulillahi hadisan, apabila engkau mendengar sebuah hadis dari Rasulullah, fala tadribu lahul amsal, jangan buat hal yang macam-macam. Paham? Amalkan saja. Jangan memperumpamakan hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Contoh seperti Rasulullah menganjurkan apa ummahat? Buka dengan korma. Paham? Menganjurkan buka dengan apa? Dengan korma.
Kita menyamakan bingka si kaporo dengan apa? Dengan korma. Terus kita bilang kalau gitu ya sudah, kita buka juga dengan hal yang manis-manis, kan sama. Korma manis, kemudian bingka juga manis. Maka ini tidak boleh. Yang termaktub di dalam hadis ya itu sudah. Jangan dibuat perumpamaan yang itu keluar dari konteks. Jadi sunnah adalah sesuatu yang kita wajib mengikutinya. Maka tidak boleh lagi dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang itu akan berujung pada menyelisihinya. Datang sebuah hadis yang menyebutkan kepada kita, apabila seekor lalat masuk ke dalam gelas yang di situ ada minuman kita, maka apa yang dianjurkan oleh kita ummahat? Dicelupkan, kan? Karena di salah satu sayapnya ada racun, di satunya lagi ada penawarnya. Terus kita cari-cari apa nih yang kira-kira nyamuk. Kalau nyamuk digituin juga Ustadz, maka enggak, ini hanya mengarah kepada lalat saja. Jadi jangan mengkiaskan sesuatu yang itu tidak disebutkan di dalam hadis. Kemudian prinsip yang ke-9, wala tudraku bil ukuli walal ahwa, innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Tidak boleh dipahami dengan akal dan hawa nafsu. Kita hanya mengikuti as-sunnah serta meninggalkan akal dan hawa nafsu. Contoh seperti ini ummahat, datang hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ma min izarin ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki maka tempatnya di dalam neraka. Ini bagi laki-laki. Terus ada orang mengatakan, masa iya? Paham? Kain melewati mata kaki masuk ke neraka. Kira-kira dia menolak hal ini kenapa ummahat? Karena tidak sesuai dengan akalnya. Masa iya dicemplungin ke neraka gara-gara apa? Menjulurkan ini. Sarungnya, celananya atau kainnya di bawah mata kaki. Kalau kayak gitu perempuan juga terancam hadis ini. Enggak, perempuan ada sendiri, bahkan dianjurkan untuk apa? Melewati mata kaki, tidak cingkrang. Jadi kita apa? Hanya ittiba, mengikuti. Tanpa apa? Mengotak-atik dengan akal kita. Masa orang baca la ilaha illallah dimasukkan ke dalam neraka? Ini luar biasa ini. Masa orang berkumpul gitu rebutan telur, hidangin makanan, ini terancam neraka jahanam? Wah, ini enggak benar ini. Ini kira-kira kenapa umat? Karena masih mengedepankan akal dan hawa nafsunya. Seorang muslim itu adalah mereka yang istislam, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak mengikuti hawa nafsu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, laukanatil, seandainya
kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka pastilah akan rusak apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Kemudian prinsip yang ke-10, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan wa lam yakbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadisi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Di antara as-sunnah yang harus diyakini, di mana barang siapa yang meninggalkan salah satu bagian darinya serta tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, maka ia bukan termasuk ahlus sunnah. Yaitu tentang apa umahat? Tentang keimanan terhadap takdir, yang baik maupun yang buruk. Kita pernah jelaskan umahat bahwa takdir itu adalah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah yang terkandung hikmah dan keadilan. Contoh gini umahat. Kita ditakdirkan menjadi seorang istri yang kaya raya. Karena suami kita banyak duitnya. Kita pun ikut kecipritan dapat harta yang melimpah. Ini takdir, maka jawabannya iya. Takdir baik atau buruk ini? Takdir yang baik. Di sana ada seorang istri lagi yang ditakdirkan berpasangan dengan suami yang susah hidupnya. Paham? Cari makan setengah mati. Sudah banting tulang keras keringat kesana kemari hanya dapat 10.000 saja. Hidup dengan pas-pasan. Maka istri ini jadi apa? Jadi miskin. Ini adalah takdir Allah yang tidak baik baginya. Si istri yang kaya dan si istri yang miskin, kedua-duanya sedang apa umahat? Sedang diberikan takdir yang itu adalah ujian yang mengandung hikmah di dalamnya. Perbuatan Allah yang adil. Kita berandai-andai sekarang. Seandainya si miskin ini dikasih harta kekayaan, apakah dia lebih baik? Maka jawabannya belum tentu. Atau sebaliknya si istri yang kaya ini dijatuh miskinkan, apakah dia tambah buruk atau tambah baik? Belum tentu. Kenapa umahat? Karena ini adalah takdir Allah, sirrullah, rahasia Allah. Maka kita sebagai seorang yang menjalankan takdir tidak boleh banyak nanya, kenapa ya? Kok kayak gini ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Paham? Jalani saja takdir tersebut. Kalau itu kenikmatan, syukuri. Kalau itu musibah, sabari. Agar apa? Agar membuahkan pahala. Karena keistimewaan seorang mukmin itu
tak kala dia menjadikan seluruh keadaan dan kondisinya berbuah pahala. Di saat dia senang, dia bersyukur. Di saat dia susah, dia bersabar. Karena kondisi kita tinggal di alam semesta ini berporos antara dua hal. Senang, susah, sehat, sakit, miskin, kaya, dan seterusnya. Dan kedua-duanya adalah bala ummir rabbikum, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita apa umahat? Membenarkan dan mengimani bahwa ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita praktekkan lagi, tak kala kita seorang umahat yang sering dijahilin, sering digibahi, sering diejek sama umahat yang lain. Ini takdir yang buruk umahat? Iya, maka jawabannya ini adalah takdir yang buruk. Maka sikap Anda bagaimana? Sikap Anda bersabar. Enggak perlu bertanya, kenapa ya si fulana itu begini sama saya, menjelek-jelekin, menggibai dan seterusnya. Enggak usah banyak tanya. Karena nanti kalau anti banyak bertanya, itu akan berujung pada ingkarul qadar, mengingkari ketentuan ilahi. Dulu pernah kita sebutkan juga umahat bahwa maratibul qadar, tingkatan takdir itu ada 4. Ada yang masih ingat? Tingkatan mengimani takdir itu ada 4. Yang pertama, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh yang terjadi dan yang akan terjadi telah diketahui oleh Allah. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwa yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, mengimani bahwa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani bahwa yang sedang dan yang akan terjadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mengimani bahwa yang sedang dan yang akan terjadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa yang sedang dan yang akan terjadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sakit, itu telah diketahui oleh Allah, telah tertulis di Lauhul Mahfudz, dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kayak gitu udah pasrah aja kita? Enggak. Paham? Kita tidak boleh pasrah. Kita apa? Kita harus juga berusaha, minimalnya berdoa. Agar apa? Agar takdir yang telah ditentukan ada perubahan.
Paham? Bukankah dia yang telah menetapkan, dia pula yang boleh merubahnya. Kita sekarang jadi keluarga yang miskin, sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka bisa juga kita berusaha untuk merubah takdir tersebut dengan apa? Minimalnya berdoa dan berusaha agar menjadi orang kaya. Nah, kita sampai di sini dulu Mahat, di prinsip yang ke-10. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.